Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran lagi, yakni pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Abdul Nafi. Anak-anak sekalian, masih dalam masa pandemi Covid, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan, dan juga jaga jarak, karena itu bagian dari ajaran Islam, yaitu melindungi dari diri kita sendiri, melindungi badan kita dari segala penyakit yang bisa menjadikan kemudaratan bagi kita semua. Maka taati aturan protokol kesehatan. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, di kesempatan hari ini kita akan belajar bab 2, yakni yang bertemakan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Di pertemuan kali ini kita akan fokus pada subtema tentang kejujuran. Anak-anak sekalian, jujur itu adalah akhlak yang terpuji dan akhlak karimah. Agama Islam adalah agama kejujuran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu gelar, sifat wajib beliau adalah as-sidiq, kejujuran atau yang membawa kebenaran. Jadi anak-anak sekalian, mari kita bahas yang pertama tentang pengertian kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diucapkan memang itulah apa yang sesungguhnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan apa yang diperbuat sesuai dengan apa yang diucapkan. Itulah makna kejujuran. Anak-anak sekalian, di dalam Islam sendiri banyak sekali ayat atau dalil nakli, baik di Al-Quran maupun di hadis, yang menerangkan tentang perintah-perintah agar umat Islam selalu menjadikan kejujuran sebagai landasan hidup di dunia ini. Salah satunya adalah surat Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 42 tentang perintah Allah untuk melaksanakan kejujuran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil. Dan janganlah juga kamu sembunyikan yang benar sedangkan kamu mengetahui. Itu adalah perintah kita untuk mengatakan kebenaran, dan kebenaran itu adalah kejujuran kita. Seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Di anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, isi kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, salah satunya adalah yang pertama, Allah melarang kita untuk mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Karena batil dan kebenaran gak bisa bercampur. Dia akan menempati pada sisi yang berlainan. Kemudian yang kedua, isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yaitu larangan menyembunyikan kebenaran
dan perintah untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit, tetap diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada sesama, kepada umat manusia yang lainnya. Kemudian isi kandungan yang ketiga adalah perintah untuk selalu mengatakan kebenaran, atau perintah untuk selalu mengatakan kejujuran, dan perintah untuk berperilaku jujur di atas kebenaran. Itu adalah kandungan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk selalu berkata jujur, salah satunya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Apa kandungan hadis Rasulullah ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan hidup. Kemudian keberkahan dan kebaikan kita, kehidupan kita akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Itu adalah hadis Rasul tentang kejujuran. Kemudian anak-anak sekalian, karena jujur ini hal penting, maka ada beberapa hal yang penting tentang kejujuran. Yang pertama, kejujuran itu mahal. Ya, karena kejujuran itu mahal, maka berkata jujur itu terkadang sangat berat. Itu yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun berat, maka kejujuran itu tetap harus diutarakan dan dilakukan dalam sebuah perbuatan. Karena itu identitas kita bagi seorang muslim. Yang kedua adalah kejujuran berbuah kepercayaan. Siapa yang jujur, kamu akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Dan sebaliknya, ketika kita berdusta, maka orang lain tidak akan pernah mempercayai kita. Kemudian yang kedua adalah jujur membuat hati kita tenang. Kemudian kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Karena kejujuran itu ajaran Islam, maka identitas seorang muslim adalah kejujuran itu sendiri. Nah, kemudian anak-anak sekalian, saking pentingnya kejujuran, maka ada hikmah dan manfaat yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ucapan jujur dan perbuatan tentang kejujuran. Yang pertama adalah hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Satu, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dua, mendapatkan banyak teman. Orang yang jujur pasti banyak disukai temannya, karena ia jujur. Dia tidak pernah merugikan orang lain karena kejujurannya. Sehingga Allah gerakkan hati teman-teman untuk mencintai kita sebagai seorang teman. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Beda sesama orang yang sering berbohong. Dan ketika orang berbohong, maka akan timbul kebohongan berikutnya. Maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, dan itu harus dihindari. Karena kejujuran itu adalah ajaran Islam, sedangkan kebohongan lawan dari kejujuran adalah yang diharamkan di dalam Islam. Jadi itu tentang hikmah. Gimana anak-anak sekalian? Faham? Kalau kurang faham atau beberapa hal yang perlu diperdalam, silakan dibaca di buku PAI bab 2 tentang kejujuran, istiqomah, dan amanah. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.